save that thou art, thou me bethok by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom, and thou my true worth. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, and I thy true Son. Thou in me dwelling, and thy with thee one. Shalom keluarga damai. Kita kembali bertemu dalam renungan Samas hari ini tanggal 18 Juli 2022. Sebelumnya mari kita awali dengan berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan kami sampai dengan saat ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu berkati dan mampukanlah setiap kami untuk menjadi pendengar dan juga pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 27 sampai 29 dan pasal 2 ayat 1 sampai 7. Namun dalam renungan ini kita hanya fokus pada Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membaca seluruh ayatnya sendiri. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Sobat Samas yang terkasih, ada dua hal yang melatar belakangi penulisan surat kepada jemaat di Kolose oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah berkembangnya ajaran sesat yang dapat memengaruhi kehidupan jemaat di kota Kolose. Rasul Paulus perlu menegaskan tentang kepenuhan hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus itu sudah cukup bagi kehidupan kita. Tak perlu ditambahi apalagi digantikan dengan yang lain. Untuk meyakinkan mereka, Rasul Paulus menceritakan bagaimana kehidupannya dan perjuangannya demi memberitakan Injil Kristus. Latar belakang yang kedua adalah karena jemaat Kolose tak pernah ditemui atau bertemu secara fisik dengan Rasul Paulus. Mereka hanya mendengar tentang ajaran Rasul Paulus, terutama melalui Epafras, yang menurut kesaksian Rasul Paulus, Epafras sangat bergumul dan mendoakan jemaat di kota Kolose agar mereka bertahan dalam penderitaan yang mereka alami. Karena itu, Rasul Paulus perlu memberikan pengajaran yang penting tentang keberadaan Kristus
yang sesungguhnya bagi mereka sekaligus kita orang-orang yang percaya pada saat ini. Apa isi surat Rasul Paulus ini? Dalam ayat yang ke-6 yang kita baca tadi, Rasul Paulus menyampaikan bahwa jemaat Kolose yang sudah menerima Kristus harus tetap di dalam Kristus ketika menghadapi berbagai angin pengajaran. Mereka harus tetap percaya apapun yang terjadi karena Kristus adalah segala-galanya. Kristus itu sudah cukup bagi kehidupan kita dalam segala hal. Dalam hal ini secara tersirat Rasul Paulus sedang mengumpamakan dirinya sendiri yang sedang dipenjara karena Injil Kristus. Ia percaya bahwa Kristus itu sudah cukup baginya apapun yang ia alami. Dalam ayat yang ke-7, Rasul Paulus menyampaikan suatu pola agar menjadi murid Kristus yang sangat penting untuk dijadikan pegangan. Jemaat Kolose harus tetap di dalam Kristus. Untuk tetap di dalam Kristus, mereka harus berakar dalam Kristus. Mereka harus dibangun atau bertumbuh di dalam Kristus, sehingga hidup mereka menjadi semakin kokoh dan melimpah dengan rasa syukur. Rasa-rasanya ketika kita mendengarkan ini, sebenarnya Rasul Paulus sedang mengingatkan kita, jemaat GKI Damai, yaitu tentang visi gereja kita. Gereja yang tetap berakar, terus bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaannya. Apakah visi ini sudah benar-benar kita hidupi? Karena itu Sobat Samas yang terkasih, mari kita berefleksi tentang perjalanan iman kita selama ini. Kita seharusnya menjadi murid Kristus yang berakar dengan kokoh, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Kita harus membangun diri kita dalam menggumuli kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tetap kokoh dalam iman kepada Kristus dalam menghadapi keadaan apapun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Alkitab yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami, agar kami tidak salah arah dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Tetapi kami tetap kokoh berdiri dengan iman dalam keadaan apapun. Karena itu, ingatkan kami selalu agar kami merenungkannya siang dan malam, sehingga kami memperoleh hikmat tentang bagaimana kami harus hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat terus membangun iman kita dalam kebenarannya.